yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Iya, saudara. Hizkia, saudara. Arti nama Hizkia adalah Tuhan adalah kekuatanku. Itu arti nama Hizkia. Kalau Yesaya artinya adalah Tuhan adalah keselamatanku. Gitu loh. Jadi kalau orang bilang apalah arti sebuah nama? Oh, jangan macam-macam. Dalam sebuah nama ada arti, ada makna. Markus. Apa lo, makalar kasus, awas tuh ya. Gue udah lihat muka-mukanya. Kalau saudara baca artinya, ya tidak mudah marah. Baca Google makanya. Iya saudara. Ya saya mau bilang sama saudara, Hizkia ini saudara adalah seorang raja yang hebat. Kalau saudara baca kisahnya, wah ini sangat banyak sekali saudara. Kisah doa dari Hizkia dikabulkan oleh Tuhan. Saya doa pagi hari ini seperti Hizkia, doamu dikabulkan oleh Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik saudara. Sebelum kita masuk poin besarnya, kita harus lihat dulu. Next part. Yuk, yang pertama doa ini, berdoa adalah hubungan. Hubungan Anda dan saya kepada Tuhan secara pribadi. Jadi saudara, ini bukan soal lokasinya, tapi doa itu adalah sebuah tempat. Bilang sama saya, tempat. Doa adalah tempat di mana kita komunikasi dengan Tuhan yang akan membawa kekuatan dan ketenangan, saudara. Iya, bukan gereja. Iya, sekali lagi saudara, bukan rumah. Ya, bukan posisi lokasi apa, tapi doa adalah tempatnya. Maka itu saya mau bilang, dimanapun Anda berada, Anda bisa berdoa. Amin. Dan ketika Anda dan saya berdoa, kita bilang apa? Kita akan tenang, kita akan kuat, saudara. Ayatnya boleh tampilkan. Yuk, Mazmur 145 ayat 18 sama-sama. 2, 3, iya. Tuhan, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam apa? Sekali lagi, 2, 3, ya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam apa? Tuh, dekat. Bilang sama saya, dekat. Ya, pernah bilang ini, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Yang mau kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Kita berkatakan apa? Ya, Hizkia, ya berdoa. Kenapa? Karena di dalam doa, Anda dan saya akan merasakan kekuatan dan ketenangan. Banyak berdoa, lebih banyak ketenangan dan kekuatan. Sedikit berdoa, lebih sedikit kekuatan dan ketenangan. Saudara, walaupun kalau sudah lihat, ya pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, jawaban doanya itu cepat sekali. Ya, karena tadi dikatakan bahwa apa? Bahwa sebelum Yesaya sampai keluar pelataran tengah, sudah. Jadi ada 3 pelataran. Pelataran dalam, pelataran tengah, dan pelataran luar. Jadi dalam kerajaan itu, Yesaya baru OTW mau pulang. Baru mau balik dia. Karena pesannya udah disampaikan. Tapi pesannya adalah pesan yang menakutkan. Pesan yang mengerikan. Pesannya apa? Menakutkan. Nggak sembuh. Oh, saudara, kalau kedatangan hamba Tuhan lagi sakit, seneng apa enggak? Seneng lah. Seneng. Kedatangan hamba Tuhan loh, lagi sakit, ya terus ada yang ngasih tahu, ada pendeta datang, ada hamba Tuhan datang. Oh gitu ya, iya, oh ada semangat pasti ada kabar baik. Ketika Yesaya datang malah dibilang, kamu akan mati. Terus saya bayangin sudah lagi sakit, saya datang, saya bilang, Bu, ibu akan mati. Iya, saya yakin ibu bilang, keluar. Diusir gue pasti. Dasar hamba Tuhan gak tahu diri, nggak mencerminkan Tuhan dia. Tapi Yesaya mau bawa pesan dari Tuhan. Iya, dan Hizkia nggak berani, walaupun dia raja, dia nggak berani sama Yesaya, karena Yesaya lah yang mengurapi Hizkia. Jadi dia tahu banget, waduh, walaupun Yesaya masih dalam OTW, mungkin hanya hitungan menit, tapi saudara, kabar itu sangat menakutkan. Coba kalau saudara dengar kabar, lu nanti akan mati, ini dari Tuhan, bukan orang lagi, bukan dokter lagi. Yang bilang siapa? Tuhan. Yang punya nyawa saudara adalah Tuhan. Alkitab bilang kalau kematian datang tidak ada yang bisa tahan.
Kalau kematian datang, kalau Tuhan cabut Anda dan saya, tidak akan ada yang bisa tahan. Iya, nggak ada yang bisa tahan. Tuhan, gua tahan dulu deh, Tuhan narik nyawa gua tahan dulu sehari 2 hari. Mana ada, nggak bisa. Kalau Tuhan cabut, selesai nanti jawabannya. Iya, saudara. Iya, maka itu saya mau bilang, waktu kita ini, Anda dan saya, sisa hidup kita ini, pakailah untuk Tuhan. Amin. Iya, tapi saudara tahu nggak? Di masa-masa ketakutan itu, Hizkia hebat karena dia mengambil sikap berdoa. Akhirnya ada kekuatan, akhirnya ada ketenangan. Maka hari ini siapapun sedang dalam masalah, tantangan, persoalan, rajin berdoa. Sering-sering Anda berdoa. Saya percaya doamu akan memberikan engkau kekuatan. Karena di dalam doa ada ketenangan, ada kedekatan kita dengan Tuhan, dan akan membawa kekuatan yang sangat absolut. Yang percaya katakan amin. Dekat Tuhan Anda tenang. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling beliau. Yes. Jadi katakan orang yang berseru dekat. Kalau jauh takut, kalau jauh lemah sudah. Makin dekat Tuhan, Anda dan saya makin tenang. Amin. Yang kedua, next Pak, boleh. Ya, berdoa dan berseru pada Tuhan itu dapat mengubah keadaan. Jadi jangan pernah orang meremehkan doa. Kalau orang lagi dalam situasi sulit zaman sekarang, ya, terus ada yang bilang gini, gue bantu lu dalam doa ya. Doa doang, dalam dana dong. Ya, dalam doa doang. Lu bantu gua dalam doa. Jangan dong, gitu kan? Bertobat lu. Doa itu penuh kuasa. Amin. Doa itu hubungan dengan Tuhan. Kalau ada orang yang doain saudara, bersyukur, berterima kasih. Jangan meremehkan doa, karena doa itu membuat keadaan menjadi baik. Bahkan saudara harus percaya, dalam doa Anda dan saya ada berkat yang lebih besar, yang lebih banyak yang Tuhan sediakan untuk Anda. Katakan amin. Iya, lebih besar. Bilang sama saya, lebih besar. Bilang sama saya, lebih banyak. Yohanes 10 Alkitab bilang, pencuri iblis, mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi kalau Anda datang dalam Yesus, Yesus memberi hidup. Plus hidup dalam kelimpahan. Yang mau kelimpahan angkat tangannya. Kalau kelimpahan cepat kan. Apalagi akhir bulan. Siapa? Melimpah-limpah berkat-berkat, angkat tangan siap. Lihat ayat yang boleh tampilkan Pak. Saya nggak sembarangan ngomong. Efesus 3:20 yuk sama-sama. 2, 3. Ya. Bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada yang kita minta dan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam siapa? Di dalam siapa? Kuasanya ada di dalam siapa? Di dalam kita, di dalam Anda dan saya. Alkitab bilang, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Dia tahu apa yang lebih baik dalam kehidupan saudara. Kadang kita, maaf ya, tadi kalau sudah lihat, Hizkia bukan hanya dapat panjang umur, bukan hanya dapat sembuh, tapi Tuhan bilang apa? Aku akan melepaskanmu dari tangan Raja Asyur. Siapa Raja Asyur? Raja Asyur. Ya, ada yang tahu namanya? Hah? Siapa? Samsul. Enak aja loh Samsul. Siapa? Ada yang tahu nggak? Baca Alkitab kagak pernah nih. Bacanya kisah kancil mencuri ketimun doang nih. Raja Asyur namanya Sanherib. Ya, ini raja yang jahat, sudah. Raja yang sombong. Tapi kekuatan Asyur mengalahkan kota-kota. Jadi saudara, ada banyak kota yang telah ditaklukkan oleh Asyur. Dan saudara, Yerusalem saat itu sedang dikepung. Hizkia nggak berdaya. Kenapa? Karena pasukan Raja Asyur, ya pasukannya Sanherib banyak banget. Sedangkan Yerusalem lagi dikepung. Dia lagi ditakut-takutin. Hei! Jangan tidur. Dengar perintahnya Papa. Hei, Yerusalem! Siap-siap, akan aku binasakan kamu. Dia lalu saudara tahu Hizkia saking ketakutannya, dia keluar bawa upeti. Dia bawa 30 talenta emas dan 300 talenta perak. Dia bawa kepada yaitu Sanherib. Dia bilang, jangan serbu Yerusalem. Please, tolong jangan serbu. Ini buat kamu petinya. Pergilah. Sanherib ya mengirim utusan dan membawa sebuah surat. Suratnya apa? Tidak akan aku terima upetimu. Aku akan tetap menghabisi Yerusalem dan aku akan membakar engkau. Dan jangan engkau berpikir Allahmu dapat menyelamatkan engkau. Allah dari kota-kota lain telah aku bakar.
Demikian juga Allah Yerusalem. Wih, dia nggak tahu Allah Israel. Allah yang hidup, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Saudara tahu nggak apa yang dilakukan Hizkia? Hizkia udah nggak berdaya lagi. Dia udah mau damai tapi nggak dikasih sama Sanherib. Hizkia bawa surat yang dari Sanherib. Dia bawa surat itu ke bait Allah. Dia bentangkan di bait Allah. Dia bilang, Allah, lihat ini si Sanherib sombong. Dia bilang dia mau membakar Yerusalem. Dibentangkan di bait Allah. Makanya saya mau bilang pokok-pokok doa saudara tidak sia-sia. Amin. Iya, saudara terus pokok doa. Kadang-kadang saya bawa pulang ke rumah tuh pokok doa. Lihat, banyak pergumulan, tantangan, ya, yang saya doakan, yang sakit-sakit parah, ada kesulitan ekonomi. Kalau yang cuma jodoh-jodoh, udah gampang gitu. Misalnya contoh Ribka minta jodoh, saya pinggirin. Nanti ada ketemu Yohanes minta jodoh, nah ini namanya Ribka. Udah pas. Tinggal saya satuin, iya kan? Saya doa Tuhan pertemukanlah mereka di stasiun Bekasi. Jadi yang tulis-tulis pokok doa jodoh, nanti gue jodohin di rumah. Ya saudara tahu nggak? Dibentangkan. Saudara itu di bait Allah, ya itu dibentangkan oleh Hizkia. Dan Hizkia berdoa. Lihat apa yang dilakukan, lagi-lagi berdoa. Saudara tahu nggak? Malam itu Allah tersinggung gitu. Karena perkataan Sanherib, Alkitab katakan malam itu Allah mengirim satu malaikatnya untuk membunuh 185.000 pasukan Sanherib. Satu malam 185.000 orang pasukannya Her Asyur mati. Sanherib melihat pasukannya mati, dia ketakutan, dia pulang kabur bersama pasukan yang lain, balik juga ke kampungan. Dia takut karena malam itu Allah marah dan Allah membunuh 185.000 dalam satu malam. Ya, malam itu ya Yerusalem menang, bukan karena kekuatannya, karena kekuatan Allah. Kalau hati Allah tergerak, berapa banyak musuhmu akan dikalahkan. Karena Allah kita Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Haleluya. Tapi saya mau bilang sama saudara hari ini, bukan cuma dikasih mujizat, sembuh, panjang umur, tapi ada plusnya. Plusnya apa? Diberi kemenangan. Jadi kalau saudara minta sama Tuhan, Alkitab katakan Tuhan akan memberikan Anda berkat lebih. Amin. Amin. Iya sudah. Tapi kalau orang cari kuasa gelap, iblis, ya roh jahat, saudara, Alkitab bilang iblis itu untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Bisa aja dia kasih dulu Anda 100. Saya pernah ketemu ngobrol sama pendeta tawaran ahli persetan. Dia kalau ketemu saya panggil dia Boksu. Boksu siap. Iya. Markus gimana kabar? Baik Boksu. Dia pernah cerita dulu pernah dari Grogol, dia mau ngebut ke daerah Semanggi sudah. Ya, tiba-tiba ada mobil nyalip, shot! Gitu. Dia cerita ada mobil nyalip mobil besar, gua bilang sama supir kejar tuh mobil. Ya, kok enak aja main nyalip aja ngebut. Ya, aku kejar-kejaran. Ya itu hari Minggu sampai di Semanggi macet. Nah, kena. Ya, pepet. Buka kaca sama Pak kabar mau disemprot sudah. Ya, sebelah ternyata buka kaca juga Pak Pariaji. Dia bilang masuk gue katanya. Masuk Pak Pariaji shalom. Tuhan berkati ya. Iya. Jadi kalau sudah lihat tol ada mobil ngebut hari ini pasti pendeta Tiberias. Pak Tabaran kan bilang orang aja bisa dikasih sama iblis 100, dia ambil lagi nanti 1000. Bisa dikasih 1000, dia ambil 100.000. Bisa dikasih 100.000, dia ambil 1 juta atau mungkin 10 juta, 100 juta. Tapi kalau Tuhan, dia bukan hanya jawab doa Anda dan saya, tapi dia berikan lebih. Karena dia lebih tahu apa yang terbaik untuk hidup Anda dan saya. Yang berani saya kasih tepuk tangan yang paling meriah. Oh Tuhan Anda Tuhan yang baik. Amin. Ini sudah maka itu Alkitab katakan hati Tuhan tergerak sama apa yang dilakukan oleh Hizkia. Akan kita pelajari apa yang membuat hati Allah tergerak. Dan saya percaya bukan hanya Hizkia yang bisa menggerakkan hati Allah, tapi Anda dan saya pun bisa. Yang percaya katakan amin. Yuk kita lihat sama-sama. Next, mengapa doa Hizkia menggerakkan hati Allah? Karena yang pertama, saudara, dia mengambil langkah yang cepat dan tepat. Bilang sama saya, cepat. Bilang lebih keras, cepat. Yes, cepat dan tepat dalam pergumulannya.
Yaitu apa? Dia berseru dan berdoa dalam kekudusan. Bilang sama saya, kekudusan. Penting juga ini. Ya supaya Anda dan saya juga sadar. Jadi saudara, jangan ulur-ulur waktu. Kalau saudara ada masalah, tantangan, persoalan, langsung Anda dan saya berdoa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Apa? Percaya, Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Yang mau saya katakan amin. Ayat yang boleh Pak tampilkan. Ya, perhatikan Mazmur 18 ayat 6. 2, 3. Iya. Ketika aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Dia mendengarkan suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke Alkitab bilang, ya Daud bilang, ketika aku dalam kesesakan. Daud bilang, waktu aku sesak. Dia nggak pending. Dia nggak bilang besoknya atau lusanya, tapi dia bilang aku langsung berseru kepada Tuhan. Dan kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Dia mendengarkan suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong sampai kepada telinganya. Bilang sama saya, sampai ke telinganya. Ya, saudara mau lama-lama atau mau cepat, doamu sampai ke telinganya. Mau lama-lama atau cepat? Cepat. Cepatlah. Ada orang mau lama-lama. Tuhan aku berdoa. Kiranya Tuhan menjawab doaku 50 tahun lagi. Kata Tuhan, ini anak sabar bener ya. Ya nggak mungkin ada orang berdoa gitu. Zaman sekarang orang berdoa maunya sekarang Tuhan. Iya kan? Iya. Kalau boleh sekarang Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak berbatas. Kalau doa pasti langsung mau, berkat pasti langsung mau. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kalau ketobatan kadang-kadang orang maunya ya gampang lah Pak. Bila bukan hari ini, mungkin minggu depan. Bila bukan minggu ini, mungkin bulan depan. Bila bukan bulan depan, mungkin tahun depan. Yang cukup berarti untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan. Mungkin minggu depan, terimalah Tuhan. Mungkin bulan depan. Kok bisa nyambung itu kalian khusus. Jangan dipelajari nanti sudah stres. Tapi sudah lihat coba. Orang nggak ada yang mau lama-lama, pasti doanya mau cepat. Tapi gini loh, saya mau bilang sama saudara, Tuhan juga mau menjawab doa dari saya. Tepat. Yang saya katakan amin. Iya, Tuhan nggak mau juga kalau lama-lama. Tuhan nggak rela lihat Anda lama-lama, aduh tersiksa, aduh menderita, aduh sakit. Tapi Tuhan punya waktu yang paling baik. Amin. Iya, makanya perhatikan baik-baik. Dan Hizkia jaga hidupnya tetap kudus. Coba ayatnya tampilkan Pak. Yakobus kan? Sorry, yes, Yakobus. Yuk, 2, 3. Ya. Doa yang benar. Bila dengan yakin didoakan apa? Sekali lagi 2, 3 ya. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar. Tuh, kita bilang sangat besar kuasanya. Kalau Anda dan saya hidup benar, saya percaya cepat, tepat, hidupmu benar. Tuhan hatinya tergerak. Amin. Iya, tergerak hatinya pasti saudara. Saya pernah dalam situasi yang deg-degan, saudara. Kenapa? Karena ya istri saya hamil anak kedua. Anak saya kedua itu saudara, ya kandungannya istri saya udah harus lahiran. Jadi udah duriannya gitu saudara. Dan udah lebih seminggu. Ini anak nggak keluar-keluar. Sampai rayu deh, keluar deh. Mungkin dia takut sama saya. Keluar dia nggak keluar-keluar. Jangankan keluar, mules aja istri saya nggak ada mules. Kontraksi aja nggak ada. Sampai saya datang ke dokter cek, dia dokter bilang, Pak, air tubannya udah keruh, Pak. Jadi kalau saudara pelajari, mungkin ada dokter di sini, warnanya udah keruh, udah gelap. Kalau sampai ini air tuban pecah, anak masih di dalam, terus ketelan, anak ini bisa sakit atau meninggal. Ada 2. Wah, saya bilang ini harus langkah cepat. Saya kasih minyak, saya tumbangkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Ya, itu hari Sabtu, hari Minggunya saya langkah cepat juga. Waktu itu saya ke Sarmini. Ada Pak Parian sama ibu pelayanan jam 2 di Sarmini. Saya waktu itu ada jeda. Jadi setelah jeda itu saya masuk sana. Saya antri ikut orang yang didoakan. Ya, jadi waktu Bapak lewat bagi-bagi minyak, saya ada di tengah-tengah. Bapak kaget, loh ini anak. Bukannya Bapak malah ngantri juga dia.
Saya bilang, Pak, ini istri saya. Oh iya, Pak Reci tumpang tangan sebelah, dia langsung jalan. Tapi ternyata nggak lama timnya datang ke saya. Bang, dipanggil masuk sama Bapak. Weh, kenapa? Ya Bapak bilang kenapa? Ada apa? Ya, oh iya, saya bilang, yo ini agak darurat sih. Saya masuk ke dalam, saya bilang, Pak Reci, Pak, istri saya, Pak, kenapa? Ya ini anak harusnya udah lahir, tapi nggak lahir-lahir. Mulus aja enggak istri saya. Ibu ketawa aja, ibu tumpang tangan. Terus Pak Reci bilang gini, ya Mama taruh tangan Mama di perutnya. Taruh, terus Bapak bilang, besok lahir dalam nama Yesus. Wih, saya bilang, mulut orang benar. Ada kuas. Dia lihat saya lihat ini. Saya sama Bapak lihat-lihatan. Terus Bapak bilang, kamu percaya? Kalau Bapak yang ngomong, saya percaya, Pak. Istri saya ditanya, kamu percaya? Istri saya bilang, kalau Bapak yang ngomong, saya percaya. Kalau Markus masih pikir. Istri pun mengkhianati, saudara. Ibu ketawa aja, dia bilang, pasti dia supaya. Bapak itu kalau ngomong, pasti jadi. Saya bilang, amin Bu. Orang benar, orang yang hidupnya ya diurapi Tuhan. Iya Pak, iya Bu, makasih doanya. Udah saya mau balik lagi pelayanan. Turun kami ke mobil. Mau keluar dari sana nih, baru mau keluar, mobil parkir. Istri saya bilang, oh mulus. Dia mulus, saya juga mulus. Iya, mulus juga saudara. Cuma ada perbedaan. Di dalam dia ada baby, di sini ada babi. Sengamat ketawanya pun kita babi. Ada orang makan babi loh, ya pagi siang sore makan babi, malam mimpi babi. Lihat pagi, lihat kaca, lihat. Bukan saya ngomong, silakan. Taubat. Dia mulus juga, dia mulus. Wah, saya bilang, aduh, saya juga jadi mulus. Langsung kita ke rumah sakit Mitra Bekasi di sini. Anak saya lahir di sini. Ya, sore-sore lahir. Ya, bukan, sore-sore datang ke situ. Dokter bilang, oh masih bukaannya setengah, hampir 1 bukaannya. Jadi udah bukaan tapi baru 1. Ya ampun, masih ada 2, 3, 4. Ibu-ibu ngerti dong? Iya. Habis 10 masih panjang. Dokter bilang gini, Pak, ini 2 hari lagi. Besok bawa ibu jalan-jalan aja biar dia bukaannya cepat. Nanti pasti Selasa lahirnya. Saya bilang enggak dok, besok lahir. Dokter bilang ini Selasa Pak, karena kelihatan dari bukaannya. Saya ingat Bapak Reci bilang besok Pak. Besok saya bilang. Dia bilang Selasa Pak, besok. Selasa Pak, besok. Saya dokternya Pak, saya bapaknya dong. Ayo lo, mau ngomong apa lo? Iya, dokter bilang ya udah, terserah bapak maunya gimana. Ya udah saya pulang bentar, saya beres-beres barang, nanti saya balik lagi ke sini. Saya langsung masuk rumah sakit. Tapi masih lahirnya lusa Pak, besok. Besok. Dokternya nggak percaya. Akhirnya saudara saya masuk rumah sakit. Ya, istri saya masuk lagi. Ya, jam 6 benar mulus luar biasa. Jam 7, jam 8 bukaannya cepat banget. Dokternya jam 10 datang buru-buru saudara. Bayinya udah nongol setengah kepala. Begitu dokternya sampai bayinya lompat blok. Dalam hati saya kalau gitu gua doang, kalau nangkep gua juga bisa. Diskon 50%. Gua yang tangkal, gua udah di rumah aja. Kan banyak bidannya, banyak susternya. Itu tangkap gitu. Begitu bayi lahir, dokter lihat saya. Tahu kau siapa aku? Dokter tanya sama